Ya, ini menguji otak kita sebagai bangsa ini, apakah terus akan goblok terus seperti itu? Tapi jawabannya apa publik kadang-kadang? Wah, tapi ini kan harus dibawa karena hukum. Nggak bisa nih di konten terus, kontennya itu terus, bosen. Ini harus dihajar sampai dibawa ke ranah hukum. Bro, kalau sudah menyangkut, kalau sudah menyangkut ranah hukum, itu tidak segampang yang Anda pikirkan. Tidak semudah seperti kita belanja lombok, belanja tempe di pasar. Anda juga harus ingat itu. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita kembali di Opini AW Kertapati. Voice bocoran kemarin dari anteknya Balawi yang dengan gagah berani, terang benderang, tanpa muka malu, menyatakan bahwa, loh ini profesional. Saya ada MOU dengan klien Balawi sebagai ahli nasab untuk tetap menjaga nasab Balawi tetap sahih, tetap dipercaya masyarakat Indonesia sebagai nasab yang tersambung dengan dzurriyyat Rasulullah. Tanpa rasa malu, tanpa rasa kehilangan muka, tanpa teteh ngaleng-ngaleng, malah cengengas-cengengas. Dan justru malah menantang Gus Spotlight untuk live bareng. Kalau begitu, ya, udah nggak punya rasa malu, udah itu dilihat banyak orang. Ternyata selama ini membuat konten membela klien Balawi yang jelas-jelas nasabnya ini udah berbau sekali, udah kotor, berbau, tapi hanya untuk meraih nominal uang. Ya, itu kan jelas-jelas. Ada teman yang mengatakan, saya miskin, tapi kalau saya seperti itu, saya tidak mau. Karena ini kepentingannya untuk bangsa ini, bukan kepentingan kantong pribadi. Dan ya dibikin alibi, saya kan masih mikirin Rara, saya tidak menerima tawaran dari klien Balawi untuk MOU sebagai ahli nasab. Itu kan hanya putar-putar aja sebetulnya. Intinya ya udahlah, duit gitu loh. Tapi itu loh, tidak punya rasa malu, muka badak, terang-terangan, alibinya profesional dan macam-macam. Ya itulah faktanya yang selama ini selalu mengagung-agungkan nasab kotor klien Balawi hanya untuk ya sah-sah aja. Terus nanti dibilang ngiri lo ya. Wah nggak ada, ngiri apa? Nggak penting itu. Sekarang gini loh, mereka ini sudah banyak membuat tipu-tipuan. Mereka ini, klien Balawi ini, para Habib ini, sudah melakukan hal yang sangat-sangat tidak beradab. Ya memang, pakai jubah, pakai imamah, lembut, tapi kan Anda coba bayangkan ya, nggak usah dipikir sana nalar lah, kalau memang nggak punya nalar. Anda coba, imajinasi Anda itu Anda kembangkan. Es gak duwe gawean, guru ngoja ngaji, solawatan, tapi kok numpak mobil mewah, gitu. Terus punya rumah yang segitu mewah. Gitu. Anda coba berpikir, sementara para pengikutnya, yang itu teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri, rela gitu loh, mencium tangannya dengan kusuk, mencium kakinya, nelen ludahnya, karena itu ludahnya katanya berkaromah. Dan banyak sekali lah kan, kegiatan-kegiatan yang kita ini sudah, ya Allah, udah di luar nalar gitu. Sampai seperti itu. Teman-teman kita, saudara-saudara kita menghibah klien Balawi udah seperti itu. Ini kalau mereka ini ya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembelokan sejarah bahwa tanpa Balawi
Indonesia tidak bisa merdeka. Salah satu contoh. Kemudian memalsukan makam. Bangkawan itu apa hubungannya dengan para Purbaya itu? Berarti kakak beradik. Oh, Adiknya Putri itu berarti menikah dengan Mbah Purbaya. adik beliau itu. Adik beliau. Berarti ya ipar ya. Iya, termasuk kota Selawi itu dulunya kan sebagai tempat sejarah dulu ketika akan menikahkan putrinya Ki Gede Sebayu. Di situ ada tanding, ada 24 satria, terakhir 25, berarti Mbah Pangeran Purbaya itu yang bisa menebang pohon jati. Itu cerita orang tua seperti itu. Karena sayembara itu kan siapa yang bisa menebang pohon jati itu akan dijadikan mantu. Pohon jatinya itu yang sampai sekarang masih ada digunakan untuk bangunan masjid. Kalau sekarang siapa yang banyak ATM-nya yang menang. Baik, pemirsa sekalian, hamba Allah yang dimuliakan. Laporan singkat saya ulangi kembali bahwa di sini ada Sarian Pangeran Purbaya. Tadi kami sudah berziarah di dalam. Beliau ada di Terah Mataram dan salah seorang putranya namanya adalah Mbah Ramiti. Beliau adalah cucunya. Mungkin juga menantu saya juga ada hubungan kerabat sebetulnya di sini. Masih ada, Ya, masih ada. Ini masih ada hubungan dan nanti kita akan lacak ke atasnya. Yang pasti bahwa sekarang di bawah nama Pangeran Purbaya itu ada Sayyid Abdul Ghaffar. Dan di Mbah Ramiti itu juga dibikin Habib Ramiti. Habib Ramiti. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah dibongkar sama beliau sendiri. Dan tidak lama setelah beliau bongkar itu muncullah keramaian masalah nasab. Saya kira ini bagian dari cara Allah untuk menunjukkan kemuliaan bangsa kita dan menunjukkan keberanian salah seorang dari Terah yang ada hubungannya dengan Pangeran Purbaya yang itu Mataram tentunya. Mudah-mudahan pertemuan singkat dan ringkas ini bisa semakin meyakinkan kita bahwa insya Allah leluhur kita orang-orang baik. Insya Allah bangsa ini adalah bangsa yang baik. Siapapun mau berbuat tidak baik, Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Dan semakin sadar kita, jangan tinggal diam. Apapun yang dilakukan orang jika menyangkut kehormatan bangsa, jangan diam. Semua kita pergi, semua kita berangkat, semua kita jalan dan semua kita perbuat. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa? Agar terkesan kelompok mereka ini juga mempunyai sejarah peninggalan bahwa di tempat ini pernah ada tokoh klan Ba'alawi yang dulu adalah seorang pejuang dari India, dari begini, dan itu juga memakmurkan sekitar sini. Yang padahal kalau diverifikasi menggunakan data, menggunakan babat silsilah Keraton Yogyakarta, itu tidak bisa membuktikan bahwa kuburan yang dibentuk selama ini, yang itu masih ada kaitannya dengan silsilah Keraton Yogyakarta, mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa membuktikan dengan data mereka bahwa kuburan itu adalah dari kelompok mereka. Itu benarnya karangan saja, agar kuburan yang dibentuk, dipalsukan oleh mereka ini mendatangkan umat untuk ziarah ke situ. Dan apa efeknya? Efek ekonomi. Ini menarik nih. Siapa yang menambahkan nama itu, dan tentu ada alasan ya. Kapan kira-kira itu nama itu bisa bertambah? Karena setahu saya kan memang dulu Pangeran Purbaya, ini seorang pangeran beliau kan. Pangeran Purbaya, Nah, itu bisa ada tambahan Sayyid Abdul Ghaffar ya. Itu siapa dan apa alasannya? Kapan kira-kira itu dibuatnya? Kalau tahu persis sih saya enggak tahu, karena mungkin dari dulu orang tua berarti sekitar tahun berapa, 80-an mungkin. 80-an ya. Iya. Nah, itu Kalau yang menambahkan nama itu siapa? Mungkin itu dari Habib Lutfi mungkin. Lutfi ya. Habib Lutfi ya. Nah, dari dua hal ini aja, apakah kita hanya tinggal diam? Janganlah, udahlah. Yang penting kita itu damai antar umat beragama, apalagi satu agama Islam. Kenapa ribut terus soal itu? Ini bukan masalah ribut, ini bukan masalah damai, bro. Ya, ini menguji otak kita sebagai bangsa ini, apakah terus akan goblok terus seperti itu? Tapi jawabannya apa publik kadang-kadang? Wah, tapi ini kan harus dibawa karena hukum.
Nggak bisa nih di konten terus, kontennya itu terus, bosen. Ini harus dihajar sampai dibawa ke ranah hukum. Bro, kalau sudah menyangkut, ya, kalau sudah menyangkut ranah hukum, itu tidak segampang yang Anda pikirkan. Tidak semudah seperti kita belanja lombok, belanja tempe di pasar. Anda juga harus ingat itu. Klan Ba'alawi sekarang berapa jumlahnya? Dan mereka bagaimana keterkaitannya dengan para birokrasi, ya, para politisi, apalagi dengan PBNU yang sudah saya pernah kemarin posting bahwa di PBNU ada 9 Habib. Ini penuh kepentingan, ini tarik-menarik kepentingan, ya. Dan ketika Anda duduk di salah satu struktural PBNU, ya, misalkan nih, dan Anda sudah menikmati, ya, sudah menikmati apa yang sudah kurang lebih 9 Habib itu kasih kepada Anda, atau Anda sudah difasilitasi lah, Anda pasti akan terjebak kepada kenyamanan. Sehingga harus di bawah ketika ada pergolakan, Anda pasti akan membela Ba'alawi. Itu pasti, dan itu diduga memang sudah terjadi seperti itu terus, bertahun-tahun di tubuh PBNU. Sampai hari ini, ada nggak klan Ba'alawi yang sudah menyuguhkan by data bahwa makam-makam yang Ba'alawi, makam-makam yang namanya belakang Ba'alawi itu adalah makam yang tervalidasi dari kelompok mereka? Ada nggak seperti itu? Nggak ada kan? Anda hanya terus berkomentar, lanjutkan ke ranah hukum, hajar. Nggak bisa begitu, bro. Semua pasti butuh strategi dari sesepuh kita, para kiai atau ulama yang selama ini sepemahaman juga memperjuangkan bangsa ini dari perbudakan spiritual dari klan Ba'alawi. Dan para kiai, para ulama itu punya strategi khusus bagaimana pembelokan sejarah, pemakaman palsu itu nanti masuk ke ranah hukum, tapi tidak terus serta-merta hari ini diomongin, besok diproses, ya nggak bisa begitu. Tapi begini, memang udah kayak Paul Roji ya. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh para kiai, oleh para ulama yang terus memperjuangkan tentang pembelokan sejarah Indonesia yang dibelokkan oleh para klan Ba'alawi, pemalsuan makam yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, mereka terus berproses dan tidak terpengaruh dengan apapun juga, pendapat apapun juga, tidak terpengaruh. Dan yang komentar di kolom komentar, entah di AW Kertapati channel dan channelnya teman-teman seberjuangan ini, yang mengatakan bahwa udah bawa aja ke ranah hukum, udah hajar, itu belum tentu juga mereka sepemahaman, sepemikiran dengan kita. Karena kita nggak tahu akun itu punya siapa. Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan terpengaruh dengan komentar-komentar yang nggak jelas. Itu akun milik siapa. Kita terus saja membuat konten, temuan-temuan baru dalam konteks mengedukasi. Bodoh amat dibilang, wah ini konten sampah, ini konten taek, mengadu domba. Udah, kita nggak usah pikirkan. Kita terus konsisten. Karena yang kita buat konten ini bukan asal bacot, ya. Ada datanya. Dan data itu juga sumbernya kepada kiai-kiai atau ulama yang sepemahaman dan merasa udah prihatin dengan bangsa ini yang terus digobloki, yang terus ditindas, dijajah spiritualnya dari klan Ba'alawi.